Kalau sebenarnya dukun itu apa sih? Dukun itu kan adalah orang yang dianggap oleh masyarakat mempunyai kelebihan supranatural. Kalau urut? Oke. Ada dukun urut, dukun patah, dukun terawang, dukun sunat, dukun pelet, itu berbagai macam jenis, ada 12 jenis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, mungkin bahasa dukun-dukun santet ditambah lagi ada lagi oknum-oknum yang mengaku dukun tapi bukan dukun. Akhirnya dia buka praktek dengan menipu-nipu. Nah, itulah mungkin yang dimaksud oleh si pesulap merah. Namun yang disayangkan oleh kami, kenapa pesulap merah ini mengeneralisir bahasa dukun itu menjadi dukun keseluruhannya. Seakan-akan dukun itu terstigma bahwa dukun negatif. Itu negatif gitu loh. Jadinya. Ya akhirnya gara-gara bahasa pesulap merah itulah yang menjadi sekarang ini memblunder. Sehingga ada bahasan-bahasan bahwa ada orang yang tidak percaya lagi dengan goib. Ya kan ada bahasa seperti itu yang akhirnya menurut pandangan kami kok ini lari ke bahasa-bahasa orang-orang ateis gitu loh. Orang-orang Wahabi dan orang-orang lainnya. Kita harus objektif, ngeritik pesulap merah juga ngeritik Mas Samsudin. Gunakanlah ilmu yang pernah diajarkan itu. Berarti ilmunya nggak benar dong? Yang triknya yang nggak benar. Tunggu, bisa dipastikan itu trik? Lah kan, iya kan yang viral begitu. Iya. Saya kan soalnya di sini menurut pesulap merah ya. Gus Samsudin membela diri itu bukan trik. Iya terserah. Tapi kalau pernah ngaku belajar ke ayah kandung saya. Kalau dia mau berguru ke tempat lain, saya nggak tahu. Pokoknya di nomor 1 kan ayah saya. Beliau itu sampai pada bukannya pun Nuridat sejati. Itu nggak ada pelajaran-pelajaran seperti itu. Karena itu profesi. Ya profesi benar. Makanya dengan adanya profesi, kita hormatilah masing-masing profesi. Karena di dunia, di negara kita itu berbagai macam budaya, berbagai macam profesi. Yang terpenting dalam kasatau wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya di tradisi pesantren itu pengetesan itu sebenarnya jarang-jarang karena ilmu tadi ini bukan tantangan. Kalaupun ada pengetesan paling uji coba sekali 2 kali. Karena bukan ilmu hawa nafsu. Untuk meyakini adanya hal goib. Bukan ilmu hawa nafsu. Nabi pun juga begitu ketika ditantang suatu ketika momentum mukjizat belum datang, Nabi menjawab, saya nggak bisa apa-apa. Makanya ketika Sayyidina Ali dites oleh Yahudi yang nakal, nakal kritis lah. Sayyidina Ali dipanggil oleh pendeta-pendeta Yahudi. Ali, coba kamu berdiri, angkat 1 kaki. 1 lagi, angkat lagi. Ya nggak bisa. Temanmu bohong. Katanya temanmu bisa Isra Mi'raj dari bumi sampai ke langit 7. Iya, itu kan gaib. Saya mendapati suasana pertanyaan itu tuh terjadi pada hari ini. Jadi pemahaman metafisika itu difisikakan ansih. Kedua, amalan kami di Nahdien itu ada dalil-dalil bahkan 4 madhab di pengajian Aswaja termasuk Kiai Idrus Romli. Azimat itu dibolehkan untuk madhab Syafi'i, madhab Maliki, Hanafi, Hambali itu diperbolehkan. Nah sekarang masyarakat ini kan akhirnya bingung. Ini sebenarnya gaib ini ada atau enggak kan? Inilah perlu keterpaksaan. Tadi kita ngomong juga tadi malam ke podcastnya Mbak Denis. Silakan tadi masalah pemindahan penyakit ke kambing beli sendiri, dijaga oleh yang nganter, sampai pembedahan tanpa kita nyentuh sarananya. Kedua masalah melihat alam goib. Tanpa puasa kita undang mau di rumah Mas Diri monggo secara massal ya. Kita ngomong biasanya kalau secara massal itu 90% peserta itu berhasil, 10% ngulang, nggak gagal ngulang. Nah itu kita ngomong objektif aja ya. Silahkan tanpa puasa. Kalau pengen melihat alam goib, tanpa puasa ya. Kita dipaksa oleh kenyataan bahwa kita harus mempercayai goib tentang cerita
bukan diksi ya, bukan fiksi Ya. dan diksi. Artinya di sini tentang cerita sejarah masa lalu, peradaban-peradaban yang telah bergulir dari zaman Nabi Adam, bahkan mungkin dari zaman para jin sebelum dimusnahkannya jin dalam alam Betul. semesta. Kalau itu cuma kan sekarang adalah apakah ilmu kebal itu masuk dalam goib atau tidak? Apakah benar ada atau tidak? Kan Begini, begitu. kalau cerita masalah goib, ini goib kan berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Iya, betul. Bagaimana cara kita menempuh ke dalam alam itu? Ya. Semuanya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menyantet orang juga, kalau nggak ada izin Allah, semua dalam Nggak kehidupan jadi. dalam semesta itu, Iblis juga diizinkan semuanya Allah. diizinkan oleh Allah. Termasuk iblis untuk menggoda manusia diizinkan oleh Allah. Bukan. Cuman ini yang menjadi bola liarnya adalah Bapak ke tempatnya si Dr. Richard. Iya. Kemudian ditantang pakai tusuk Jarum. jarum. Iya. Jarum aja nggak berani, ngerti kan maksudnya? Iya. Itu kan ya akhirnya menjadi Begini, bola liar itu gitu. tidak simpel itu. Jadi gini, kenapa saya somasi Dr. Richard Lee? Karena dia melakukan tipu daya terhadap kami dan klien kami. Tipu dayanya apa? Tipu daya karena pada saat itu dia bilang, yuk kita tes-tesan. Waktu itu saya sudah bilang sama Dr. Richard, Dr. Richard siapkan waktu yang khusus Oke. agar mereka bisa mempunyai Ritual? ruang untuk ritual, berdoa Oke. kepada yang menurut agama dan percaya masing-masing, Oke. berdoa kepada Sang Halik agar mereka mendapatkan ridho dan akhirnya keinginan daripada Dr. Oh, Richard mesti ini bisa- ada itu dulu. Harus itu dulu. Nggak Namun bisa. si Marcel ini mempunyai sertifikat Reiki. Dan saya juga baru tahu setelah beberapa kali saya podcast. Setelah beberapa kali saya podcast, awalnya saya menganggap dia tuh roh gentayangan. Orang yang mau mengkoreksi orang lain tapi tidak punya legalitas, tidak punya alas hukum, alas hak. Gitu. Dia manusia yang tidak punya izin dalam lembar negara, ya kan, untuk mengkoreksi orang. Lalu setelah podcast kesekian kalinya, saya lihat, loh kok dia punya sertifikat Reiki? Berarti dia dukun. Kan Reiki itu kan adalah orang-orang supranatural yang telah belajar beberapa tahun di dalam bidangnya ya, di bidang ilmu pengetahuan itu ya, Iya. ontologi, itu epistemologi. Jadi saya melihat, loh kok ini dia percaya sama supranatural dan dia juga dukun. Ya kan sebenarnya kalau kita lihat nih kan, ini sederhana banget ya, Iya. mohon maaf. Ini kan adalah sebuah konten yang dimainkan Iya. oleh seseorang Iya. yang Iya. bernama, dipanggilnya Gus Samsudin. Kebenaran daripada konten itu ingin dibuktikan oleh pesulap merah. Iya. Pesulap merah membuktikan bahwa banyak sekali konten daripada Gus Samsudin ini adalah sebuah bentuk tipu daya Iya. lewat daripada praktek yang dia tampilkan sama dengan praktek yang ditampilkan oleh Gus Samsudin, oke? Iya. Nah kemudian yang salahnya adalah menurut Bapak dia menggunakan kata dukun untuk mengeneralisasi semua profesi Iya. dan itu melukai profesi itu sendiri. Iya. Sedangkan dia juga punya profesi untuk mencari uang, tapi dia tidak tahu yang namanya etika profesi itu Iya, maksudnya etika. kan? Semua harus Oke. pakai etika ya. Nah yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah sekarang gaib itu seperti apa? Oke, jadi gini, saya tersengat oleh semangat Kanjeng Nabi Musa ketika melawan pesulap atau penyihir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir maupun Ar-Razi dikatakan tukang sihirnya Fir'aun itu adalah pesulap. Hobinya Fir'aun mengumpulkan massa sayembara. Dulu ada perlombaan lah. Ayo lomba Ahli-ahli magician sihir, atau iya. apa atau guru atau master atau apalah saya. Kok ini kok kembali budaya itu kok dihidupkan kembali ya Allah. Zaman Nabi Musa ya. Iya, kok sekarang era modern kok dihidupkan bahkan dijadikan sebuah perlombaan. Ya kan akhirnya jadi rancu mana yang benar mana yang enggak Tapi kan? satu sih ngomong Islam, Iya. kolaborasi sama Ustadz Faizar. Iya. Kan, Iya. maaf, dalam hal ini Ustadz Faizar kan Muhammadiyah biasa itu lebih sedikit-sedikit, nggak boleh ini. Kalau NU kan lebih fleksibel. Iya. Ini kok malah kolaborasi sama Marcel satu. Sementara kalau Reiki untuk orang Muhammadiyah itu nggak sepakat. Jelas itu Iya. bukan dari Islam.
supranatural reiki itu nggak diterima oleh dia harusnya. Ya artinya di sini saya bilang Marcel sedang meludahi mukanya sendiri. Dia bilang pesulap itu dukun itu adalah orang yang cabul dan penipu. Masa dia maksudnya semua dukun? Kalau ketika dia dengar lo, ketika dia berbicara masalah generalisasi tentang dukun, ya dia juga kena. Kan saya udah bilang tadi reiki itu adalah dukun yang dilegalkan oleh lembaganya. Maaf ya, di Islam katanya nggak boleh percaya dukun. Iya, tidak boleh percaya dukun. Tapi sementara ada beberapa agama yang masih mempercaya itu untuk ritual keagamaannya gitu loh. Tapi kan artinya, kalau ikutin secara agama kita nggak boleh percaya, maksudnya itu loh. Jadi bukan begini. Semua agama itu mewajibkan mempercayai hal yang gaib semua, saya yakin. Itu iya. Saya yakin itu semua agama itu. Ya. Dukunnya gimana? Yang dikatakan sama Bang Freddy tadi istilahnya kita memang umat beragama ini tidak boleh percaya sama dukun, hanya percaya adanya gaib. Ya, setuju. Oke. Kalau adanya dukun memang ada, tapi percaya nggak boleh. Ya. Kenapa? Kenapa sih ada reasonnya? Karena kenapa? Kita sebagai umat Islam hanya percaya adanya gaib. Allah gaib, angin gaib, malaikat gaib, dan surga neraka, surga negara gaib, rezeki gaib, meninggal pun gaib. Maka yang boleh dipercayakan, yang boleh percaya adanya hal gaib. Kalau dukun nggak boleh. Betul. Tahan dulu, punten. Dengan stigma yang dikembangkan oleh si pesulap merah ini, akhirnya kita berpikiran bahwa gaib itu akhirnya nantinya tidak ada. Buat apa? Akhirnya ini masuklah ajaran komunisme dan ateisme gitu loh. Karena tidak percaya sama Tuhan sama sekali kalau ateis. Kalau kita bicara gaib, saya yakin semua orang percaya kalau kita lihat kebesaran tanda-tanda Allah di dunia. Dengan adanya angin, siapa yang gerakin angin? Dengan adanya kehidupan, ada kematian. Ya kan? Itu semua ada tanda-tandanya. Tapi pertanyaannya sekarang menjadi seperti ini. Gaib itu sampai di mana sih hubungannya dengan manusia? Dan sebisa apa manusia mewakilkan gaib itu sendiri? Kalau di nabi-nabi, kita tahu Nabi Musa melakukan suatu mukjizat, ya kan, atas izin Allah kepada para penyihir-penyihir Firaun. Pesulap Firaun. Dia mengeluarkan dari tongkatnya itu ular beneran dan memakan ular-ular mereka seperti itu kan. Campuran kimia segala betul. Macam. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus berhari-hari kok masih hidup. Oke? Kemudian Nabi Ibrahim dan selanjutnya semuanya punya mukjizatnya yang tidak sampai ke nalar kita. Pertanyaannya, apakah manusia di luar Nabi mampu melakukan hal gaib itu dan batasannya sejauh mana? Kebal masuk nggak? Nah sekarang kan orang nanya, kebal emang ada? Jujur loh, nggak ada yang percaya kebal itu ada. Beli paket 100.000, nonton YouTube banyak pembuktiannya. Kalau kita bicara pembuktian yang realnya kan jadi sulit. Kalau berbicara real, kan sudah banyak. Kayak debus. Nah itu yang dibongkar sama si Marcel pesulap merah. Dia pergi-pergi sana, lihat nih, ini nggak benar nih, ini nggak benar. Itulah yang saya bilang, si Marcel ini adalah bagian daripada cerita penyihir-penyihir yang ada di zaman Firaun. Kok jadi penyihir? Iya, penyihir dong, karena dia pesulap. Ini cerita. Firaun kan memelihara pesulap. Saya menganalogikan begitu. Dia inilah para penyihir-penyihir di bagian zaman Nabi Musa dan Firaun yang melakukan pembohongan-pembohongan.
Iman kan itu. Pembohongannya di mana? Kan dia membongkar. Membukanya pakai trik dan intrik. Gitu, trik dan intrik dari ilmu reki dia, ilmu belajar dia supranatural. Ini kan Bapak nih, Bapak praktek nih, Bapak pakai ilmu kebakar, ya kan? Nih keris, dia buktikan, tuh bohong. Ini pakai ini pakai ini pakai ini. Kan dia membuktikan kebenaran bahwa apa yang Bapak lakukan itu tidak benar. Berarti kan dia menolong masyarakat untuk mengedukasi masyarakat akan hal yang salah. Walaupun dia bangga sebagai pesulapnya. Sulapnya bahwa ini adalah ilmu sulap, bukan ilmu gaib. Saya bilang tadi perlu pembuktian. Ini harus ada stasiun televisi yang menurunkan. Ditonton orang ramai. Gimana caranya membuktikan gaib, Pak? Itu kan saya udah bilang. Gini loh maksudnya, izin. Gaib itu kan adalah sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Dan tidak bisa terjadi atas menurut manusia itu sendiri. Di zaman nabi-nabi, wali-wali, semua sudah kita dikasih tahu bahwa itu adalah doa yang kemudian diberikan, dikabulkan berdasarkan siapa yang berdoa. Ya kan? Begitu. Kalau kita berbicara kalau bicara masalah keagamaan tertentu ya, bahwa goib itu kita tidak boleh memamerkan, nanti timbulnya riya dan lain-lain. Pasti ada omongan seperti itu. Ketika ada hal yang terdesak tentang keyakinan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sesekali menunjukkan bahwa goib itu ada. Dan goib itu kuat. Tahan dulu. Di sini saya nggak yakin kalau orang-orang yang nonton meragukan Allah dengan kegoibannya. Oh, pasti meragukan. Akan ke sana nanti arahnya. Bukan. Kenapa? Karena stigma yang beredar itu seperti itu. Bukan. Yang mereka ragukan adalah personalnya orang yang mengaku memiliki keilmuan secara goib. Iya. Saya yakin tidak ada di sini satupun orang beriman yang meragukan Allah dengan kegoibannya. Tapi manusianya yang mengaku-ngaku bahwa mereka memiliki kemampuan itu. Jadi dukun berkedok agama itu sah-sah saja di Indonesia. Apapun profesi yang ada di Indonesia ini harus berdasarkan agama. Karena di dalam sila pertama, di Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi maka setiap profesi harus berkedok agama dan harus berlandaskan agama. Terlepas dari bahasa-bahasa yang dikembangkan oleh si pesulap merah ini menjadi pemikiran orang yang jadi negatif atau kontroversi lah. Jadi kalau bilang, wah ini dukun berkedok agama, ya harus beragama. Dukun itu harus beragama. Betul. Orang pesulap harus beragama. Mau agamamu Hindu kek, agama kamu Kristen kek. Betul. Kamu jalankan profesi itu. Aku setuju banget. Semua orang harus beragama. Mau dukun, mau profesi basket, apapun itu. Namun ketika dukun itu jampe bahasanya bahasa ini karena Allah lalu dia menipu, itu beda lagi. Itu oknum. Stigma yang akhirnya terjadi karena adanya oknum. Betul. Membuat profesi perdukunan itu tercoreng. Dari awal saja, kalau seandainya pesulap merah bilang ini oknum, udah selesai. Kita nggak mau melaporkan. Kita mengamini apapun bahasa dia. Nah sekarang kita ingin menampilkan sesuatu yang gaib di depan kamera, yang mana itu terjadinya atas kehendak Allah, yang tidak ada manusia pun yang tahu. Betul. Atas dasar ridhonya, dengan ditampilkan diadu dengan ilmu
trik sulap yang bisa kapanpun kita tampilkan karena itu adalah keahlian yang bisa dilogikakan. Iya. Ya udah kita adu. Kita undang televisi, mana yang berani menampilkan antara si pesulap dengan si dukun yang mengandalkan supranatural. Dengan tujuan. Ya, dengan tujuan mengedukasi dan menjadi pemahaman yang universal akhirnya tentang agama di Indonesia. Kalau memang televisi mau menampilkan itu, oke, mana yang pesulap? Mana yang di golongan Nabi Musa, mana yang di golongan Fir'aun? Momentum ini boleh kita mencicipi lah bahasanya. Mencicipi. Boleh. Boleh. Sirullah. Rahasia Allah. Zatullah. Zatnya Allah. Sifatullah. Sifate. Besi. Ilang ono dosa kang bos kelakon. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dati wasirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi ini reality show, hatinya berubah. Mungkin karena dilihat orang banyak. Tapi nggak terlalu, alhamdulillah nggak terlalu parah. Karena memang gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa diatur. Bisa diatur. Betul. Bisa diatur. Dan saya sangat tidak setuju ketika gaib itu dibawa ke permukaan. Kenapa, Pak? Karena itu artinya kita mencobai diri kita sendiri dengan kebesaran Allah. Betul. Karena sesuatu yang gaib itu akan ada tujuannya yang bersifat kepada tauhidan. Dan itu kembali kepada Allah itu sendiri untuk tujuan Allah. Tapi kalau untuk dipakai sebagai pembuktian, berarti kan kita sudah masuk ke ranah sombong. Ranah sombong, betul. Betul. Ini kan pelajaran yang kita petik hari ini. Betul. Kalau saran saya, kalau boleh, janganlah ini akhirnya melebar kemana-mana. Iya. Kedua belah pihak bisa menyelesaikan dengan baik. Karena ranah gaib itu ada. Tapi bukan untuk dijadikan kesombongan. Bukan untuk buktikan. Karena akan ada korban. Dari 7 yang sampean bacok, 1 doang yang jebol. Karena dia tapi kan orang bulian nggak masalah. Saya nggak peduli dengan bulian. Karena ini pembuktian masalah goib. Karena kalau kita tidak buktikan, terserah. Jadi gini loh, mungkin maksud Allah, makanya kan aku membangun suasana tadi. Di dalam goib itu jangan terlalulah kencang. Ada satu yang gue lepas ntar. Satu itu ada pembuktian bahwa nyata juga ada.